Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini, dan terima kasih juga buat yang baru datang, dan untuk yang baru bergabung, support channel ini dengan subscribe, like, dan share. Bagikan ke teman-teman kalian semua jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Jika tidak usah. Ya gitu. Jadi di video kedua ini saya hanya mau sedikit bercerita tentang satu cerita yang saya dapat. Ceritanya sangat membuat saya terharu sekali, asli. Jadi ceritanya tuh ada satu laki-laki yang sangat membenci dirinya sendiri karena dia buta. Dan dia nggak benci sama dirinya sendiri aja, dia benci sama semua orang kecuali satu orang wanita, yaitu pacarnya. Karena pacarnya ini selalu menemani dia, bercerita, terus kasih motivasi biar dia sabar jalanin hidup, temenin pacarnya ini. Jadi si laki-laki ini berjanji sama wanita ini, ceweknya, pacarnya, dia akan menikahi ceweknya kalau dia sudah bisa melihat kembali. Oke, kata ceweknya, nggak apa-apa. Kalau kamu mau menikahi saya setelah kamu bisa melihat. Dan setelah berjalannya waktu beberapa lama kemudian, ada kabar yang mengabarkan mereka bahwa ada orang yang bersedia mendonorkan matanya untuk si cowok, dan mereka pun terima. Dioperasi lah cowok itu. Sampai selesai operasi, si cowoknya udah bisa melihat. Dan si wanita bertanya kepada si cowoknya, "Wahai pacarku, kekasihku, sekarang kamu sudah bisa melihat. Kapan kamu mau menikahi saya?" Si cowoknya shock, ya kaget, karena yang dia lihat adalah wanita buta di depannya. Ceweknya buta ternyata. Dan si cowok ini menolak, tidak mau menikahi cewek ini. Akhirnya si cewek ini sakit hati, kecewa, dia pun pergi ninggalin cowok ini. Sebelum dia pergi, dia titip surat kepada cowok ini. Isi suratnya adalah, "Sayangku, jaga baik-baik kedua bola mataku ya." Intinya begitu. Jadi ternyata yang mendonorkan matanya ini adalah si ceweknya. Cerita ini kita bisa ngambil kesimpulan ceritanya, manusia itu, aku gak merinding ya. Manusia itu selalu berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Manusia itu paling canggih, diciptakan oleh Tuhan paling canggih. Mereka bisa berubah sesuai dengan tempatnya, kondisi dan situasi di waktu yang dibutuhkan. Contoh nih, saya seorang perokok ya. Dulu saya belum bisa beli rokok apa saja saya bisa. Tapi sekarang setelah saya punya duit, cukuplah buat beli rokok ya. Yang saya bisa kan nggak pernah mau rokok yang di bawahnya, rokok yang lebih, apalagi puntung rokok ya. Padahal dulu puntung rokok pun nggak ada masalah. Itu tanda kalau kita itu berubah tanpa kita sadari, kita berubah. Entah itu lebih baik apa lebih buruk ya. Yang jelas manusia itu biasanya tidak sadar dengan perubahan yang dialami. Banyak kejadian pribadi saya itu berubah
tanpa saya sadari. Jadi itulah manusia yang sempurna, bukan nggak sempurna, yang manusia sempurna karena dia bisa berubah pada tempat dan kondisi yang berbeda. Itu manusia sempurna. Sempurnanya manusia itu, karena ada orang yang bilang manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Itu mereka aja yang nggak sempurna. Kalau kita sempurna, manusia sempurna, sudah sangat sempurna. Jadi itulah letak kesempurnaannya. Salah satunya adalah bisa berubah karakter, sifatnya di tempat yang sesuai dengan kondisi yang berlaku pada waktu itu. Cerita ini kasihan banget, asli. Saya baca sampai agak tadi itu merinding saya bacanya. Ya, manusia kadang-kadang tega, lebih kejam dari iblis, lebih tega. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman semua, selalu berkaca. Jadi kita bisa melihat apa yang berubah dari kita setiap hari. Itulah. Soalnya saya sendiri juga pernah lupa. Dulu saya tidak punya kendaraan dan saya dipinjamkan sepeda ontel. Kemana-mana saya pakai sepeda itu engkel. Sepeda ini jelek pula. Kalau digayung ngek, ya begitu suara. Jadi saya sempat berpikir, kok saya nggak maju-maju ya, begini-begini aja hidupnya. Padahal waktu saya berpikir itu kondisinya bukan dengan sepeda lagi, udah punya kendaraannya yang lumayan. Jadi saya lupa kalau dulu saya pernah sesusah itu. Sekarang udah nggak susah, masing-masing nggak susah. Itulah syukur. Jadi kita banyak flashback, berkaca ke belakang itu cuma biar kita jadi orang yang lebih bersyukur, lebih lebih terima dengan kenyataan yang kita dapatkan sekarang. Karena kadang-kadang manusia itu lupa untuk berterima kasih, lupa untuk bersyukur jika udah merasa dihina. Ada kejadian teman saya dikatakan dihina orang karena kulitnya yang hitam. Dia curhat sih, bukan teman orang dekat lah. Dia curhat. Dia tersinggung karena ada teman yang saudara yang membuli dia dengan mengucapkan kulitmu hitam gitu. Dan karena kulitnya hitam dia dibuli dan dia tersinggung. Dan saya cuma heran, orang kadang-kadang kalau dalam keadaan begitu kenapa tidak bisa melihat nilai plusnya gitu loh. Sampai lupa untuk bersyukur kalau dia juga ada kelebihan yang diberikan selain itu. Jadi kita manusia nggak pernah tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kita selalu protes tentang apa yang kita dapat. Padahal kita nggak tahu yang kita butuhkan itu ya itu yang dikasih. Apalagi masalah Tuhan, masalah ketuhanan. Tuhan ngasih itu bukan yang kita mau. Tuhan ngasih yang kita butuhkan. Nah, kita manusia ini tidak pernah tahu apa yang kita butuhkan. Makanya sering ngawur. Saya butuh uang banyak untuk bahagia, kerja dari pagi sampai malam, lupa sama Tuhan. Jadi manusia itu tidak pernah tahu ke depannya dan tidak pernah tahu apa yang dia butuhkan. Jadi kita harus banyak flashback ke belakang. Jadi ya mungkin cuma hanya itu aja sih yang pengen saya omong. Untuk teman-teman yang mau support channel ini bisa kasih saran ya, topik apa yang harus saya bahas atau ada permasalahan apa biar kita bisa ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai di sini.
untuk bahas, siapa tahu kita punya solusi yang saya punya solusi yang mungkin bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Karena jujur pengalaman saya juga lumayan banyak, dari susah sampai senang sampai susah kembali, dan saya bersyukur karena saya tidak pernah mempermasalahkan apa yang saya dapatkan, mau susah apa senang. Jadi saya tetap bahagia dengan kondisi apapun itu, karena saya nggak tahu yang baik buat saya itu apa. Dalam kondisi sekarang, kalau saya dikasih kaya, uang banyak mobil mewah, ya mungkin kondisi itu yang terbaik buat saya. Nah, saya bersyukur. Dan jika itu diambil, mungkin itu sudah tidak baik lagi buat saya. Dan saya juga bersyukur. Jadi kita bukan asal bersyukur, kita tidak pernah tahu yang baik buat kita itu apa. Dan orang zaman sekarang banyak lupa. Mereka berpikir kalau mereka punya semuanya itu menjadikan mereka jadi lebih baik, padahal enggak. Ada orang, contohnya harta, duit, ada orang yang hancur gara-gara duit, ada rumah tangga yang rusak gara-gara duit, ada orang yang jahat gara-gara duit, ada orang yang tergelincir dalam dunia yang nggak benar gara-gara punya uang ya. Jadi punya uang pun nggak menjamin kita jadi lebih baik, kita jadi lebih bahagia. Terus apa gitu loh, apa yang buat kita jadi lebih bahagia itu? Jadi apalagi zaman sekarang manusia, aku lihat banyak yang lupa cara untuk bahagia. Ya cuma segitu aja, mungkin bermanfaat buat kalian ya. Semoga kalian tetap bahagia, jangan mau kalah sama orang gila yang selalu bahagia tanpa ada efek samping ya. Kalian juga, kita juga sebagai orang normal harus bisa bahagia tanpa ada efek samping. Jadi selamat berbahagia. Kalau yang sibuk kerja jangan lupa keluarga di rumah, selalu menunggu kepulangan Anda. Saking pulangnya malam, jadi mereka sudah tertidur, kasihan banget. Dan terima kasih buat supportnya. Assalamualaikum